Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat kepada Dewan Juri serta audiens yang menonton video ini yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmah sebagai pembicara pertama tim kontra. Pada kesempatan ini akan menanggapi pernyataan dari pembicara tim pemerintah. Dalam hal ini saya tidak setuju bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial dalam kurung influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Perlu Dewan Juri yang terhormat ketahui bahwa keberadaan influencer merupakan keniscayaan dalam transformasi digital di tanah air. Influencer dinilai berperan penting dalam demokrasi digital yang kini tengah berkembang. Dalam era revolusi industri 4.0 memberikan pengaruh besar terhadap dinamika sosial yang sering dikaitkan dengan bagaimana perubahan terjadinya secara reguler yang membuat seseorang cenderung mengarah kepada sosial media yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu. Menurut pendapat tim afirmasi, menggunakan jasa influencer tidak tepat karena masyarakat cenderung mudah percaya yang sedang tren. Namun tidak semua influencer mendorong followers atau pengikutnya untuk memaksa dan mengikuti tindak tanduknya. Apa yang diinginkan? Fenomena sosial media influencer sedang marak saat ini, memberikan pengaruh yang besar terhadap pola konsumsi masyarakat. Untuk itu, pemerintah menggandengnya. Influencer juga tidak bebas dalam mengupload konten mereka. Pasti kalau media sosial yang mereka tidak benar pasti akan dihapus oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, dengan menjadi influencer, seseorang bisa terkenal, menginspirasi, dan menghasilkan banyak uang. Konten influencer tidak hanya basa-basi, karena influencer harus berbekal keterampilan dan mempunyai pesan kuat yang ingin disampaikan. Sebab influencer mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi publik. Hal ini membuat influencer harus selektif dalam menyampaikan apa yang ingin dibicarakan dan memilih konten yang akan mereka posting karena dampaknya sangat begitu luas. Menjadi influencer tidak hanya sekedar mempunyai kekuatan memberikan pengaruh, tetapi juga memberikan dampak positif, membawa dampak kebaikan dan menebarkan dampak positif kepada semua orang. Fenomena Bursa Etik Indo berencana memanggil para publik figur untuk membicarakan aktivitas mereka, mempromosikan saham. Menurut Direktur Bay Laksono Widodo, dari segi bintang film atau influencer, bintang Emon, penggiat media sosial menilai bahwa media sosial saat ini, yaitu influencer dan anak-anak muda sudah mulai bijak dalam menggunakan teknologi dan platform tersebut untuk bersuara dan menjadi kritis. Dengan mudahnya akses bersuara, makin banyak anak muda yang kritis dalam bersuara untuk membimbing pengikutnya. Selain sebagai media konten promosi, banyak juga influencer memanfaatkan media sosialnya dalam layanan digital untuk berbagai umur dan penonton yang muda. Makin kesini banyak edukasi atau pelajaran yang dibungkus sama hiburan konten, yaitu contohnya konten YouTube Jerome Pauline dengan matematikanya. Argumen bahwa influencer hanya menggiring basa-basi atau opini dan diskursus yang tidak sehat ini membuat statement pembicara tim afirmasi dapat dipatahkan. Pemerintah juga pasti menggandeng influencer sesuai dengan bidang keahliannya, karena influencer dapat mempengaruhi audiens dengan keahliannya dalam membujuk audiensnya atau penontonnya. Solusi yang ingin saya tawarkan adalah pemerintah tetap dapat bekerja sama dengan influencer, karena tidak semua konten yang diberikan influencer berpengaruh negatif kepada penontonnya. Mereka pasti terlebih dahulu menyaring data yang mereka berikan kepada penontonnya. Seperti apa yang sudah saya paparkan, saya tidak setuju bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh influencer. Sekian dan terima kasih.